Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Hasana Amri, NIM 2020 1221182, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang teori pengambilan keputusan guna memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Pak Poni Adityawan Mulyana selaku pengampu dosen mata kuliah teori pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Akurasi adalah ketepatan dalam mengambil sebuah keputusan atau membuat keputusan terbaik. Sedangkan kecepatan adalah membuat keputusan secepat mungkin. Ketepatan dalam mengambil keputusan dan kecepatan mewujudkan ide dan kelincahan dalam menjawab kebutuhan konsumen merupakan dua kunci sukses yang mengantarkan sebuah perusahaan akan semakin besar. Contohnya, ketepatan Bluebird bersinergi dengan Gojek adalah sebuah keputusan yang cepat dan sangat strategis dalam melakukan transformasi terhadap pelayanannya. Sinergi antara Bluebird dan Gojek membuat keduanya semakin besar. Melalui aplikasi Gojek, konsumen dapat memesan taksi Bluebird dengan tarif gocap. Begitupun sebaliknya, pemesan gocap memesan melalui aplikasi dapat dijemput oleh Bluebird dengan yang lebih dekat dengan posisi si pemesan. Ketepatan Bluebird bersinergi dengan Gojek adalah sebuah keputusan penting dan sangat strategis. Tugas seorang pemimpinlah untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat di waktu yang tepat. Hal ini tidak mudah jika tidak dibiasakan. Dalam memaknai kondisi atau realitas perlu dipertimbangkan matang dan menyeluruh. Berbagai aspek harus diperhatikan, tidak hanya memikirkan hari ini tapi juga jangka panjang. Pertanyaan kedua, beri contoh di bidang sumber daya manusia dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan para profesional sumber daya manusia, melainkan untuk memungkinkan dan mendukung dalam menyelesaikan tugas mereka. Pertanyaan ketiga, jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi pilih salah satu antara supervisor dan customer service. Lalu, buat simulasi dan analisis decision matrixnya dengan menggunakan 5 alternatif kandidat karyawan, 5 kriteria, dan pembobotan kriteria. Jelaskan pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Selanjutnya ada matrix decision make. Calon supervisor, ada kandidat pertama, kandidat kedua, kandidat ketiga, kandidat keempat, dan kandidat kelima. Di sini juga ada kriteria yang meliputi yang pertama pengalaman, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat loyalitas, dan yang kelima sikap atau attitude. Di sini ada pengalaman dengan bobot 20%, karena seorang supervisor harus berpengalaman, karena mereka harus paham betul bagaimana detail pekerjaan dari setiap posisi tim yang mereka pimpin. Yang kedua ada kepemimpinan atau leadership. Seorang supervisor harus memiliki jiwa kepemimpinan, karena sebagai dasar untuk membangun sebuah tim yang kuat. Yang ketiga ada tanggung jawab dengan bobot 30%, karena tanggung jawab sangatlah penting bagi seorang pemimpin seperti supervisor. Selanjutnya ada loyalitas dengan bobot 15%. Loyalitas cukup penting karena posisi supervisor perlu memperhatikan setiap tindak tunduknya, tanggung jawab, dan jujur. Yang ketiga ada tanggung jawab dengan bobot 30%, karena tanggung jawab sangatlah penting bagi seorang pemimpin seperti supervisor. Terakhir ada sikap atau attitude. Kualitas kepemimpinan seseorang sangat ditentukan oleh caranya bersikap atau memberikan respon terhadap apa yang berlangsung di sekitarnya. Selanjutnya ada hasil perhitungan. Di sini sebelumnya sudah ada penilaian untuk calon supervisor di kriteria seperti pengalaman, kepemimpinan, tanggung jawab, loyalitas, dan sikap.
Sekian presentasi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.